Pagi, selamat pagi, Master dan Fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan saya untuk menyampaikan paparan tentang anti korupsi dan integritas. Namun sebelum kita mulai, saya akan mengantarkan paparan ini dengan sepotong pantun. Minum kopi di pagi hari, nikmatnya bareng sepotong roti. Muda-mudi seantero negeri, satu suara anti korupsi. Mantap. Ya, semangat para master. Selamat pagi. Ya, kita mulai pemaparannya. Diawali dengan pengertian korupsi. Korupsi itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya busuk, palsu atau suap. Namun secara yuridis formalnya di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang KPK, tindak pidana korupsi yang diubah junto dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa setiap orang yang sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Pada level awal, korupsi itu bisa juga berupa kegiatan mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Hal ini juga kita sebut dengan korupsi dengan istilah material benefit. Namun pada saat telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, berarti korupsinya sudah di level menengah. Dan korupsi yang di tingkat tinggi, di tingkat yang lebih puncak, itu akan terjadi pengkhianatan kepercayaan atau betrayal of trust. Ada dua teori yang menyatakan bahwa orang akan terdorong, termotivasi atau akan melakukan korupsi disebabkan karena adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Ini nanti kita kenal dengan nama Gann teori. G-nya adalah greed, keserakahan, O-nya opportunities, kesempatan, N-nya adalah kebutuhan, dan E-nya adalah exposure, pengungkapan. Di pendapat lain, orang akan melakukan korupsi itu karena terpaksa, berarti karena kebutuhan, by need. Yang kedua karena memaksa, by greed. Yang ketiga dipaksa, by system. Inilah mungkin yang menjadi dilema bagi ASN-ASN yang hari ini bertugas. Ya mungkin namanya melaksanakan tugas dan loyalitas pada pimpinan, mau tidak mau karena sistem by system dia terpaksa harus melakukan korupsi. Ya mudah-mudahan ke depan dengan adanya penyuluhan ini berkurang atau berangsur-angsur kita bisa tegas untuk tidak melaksanakan korupsi. Ya, kita lanjut, para master. Awalnya delik tindak pidana korupsi dikelompokkan ke dalam 30 delik tipikor. Namun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 31 tahun yang sebelumnya 99, bahwa delik tipikor yang 30 diubah menjadi 7 delik tipikor. Apa itu bentuknya? Pertama penyalahgunaan wewenang, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir gratifikasi. Nanti seluruhnya ini akan kita bahas sesuai dengan waktu yang tersedia. Dampak korupsi dalam berbagai bidang sektor itu ada yang bersifat masif dan ada yang bersifat laten. Mungkin kita sering mendengar ada bahaya laten, ada bahaya masif. Kalau misalnya keduanya ini nanti kita diskusikan apa beda bahaya laten dan apa beda bahaya masifnya. Namun secara general bisa kita sebutkan bahwa korupsi ini berdampak kepada ekonomi, ya, sosial kemiskinan,
birokrasi pemerintahan, dampak politik dan demokrasi terhadap penegakan hukum, dan HAMKAM serta lingkungan yang rusak. Nanti satu persatu akan kita coba bahas di kesempatan berikutnya. Ada beberapa contoh yang terjadi di masyarakat, baik di masyarakat, penyelenggara negara, ASN, ataupun institusi KPK sendiri, upaya-upaya atau usaha dalam rangka mencegah dan menentang korupsi. Bisa kita kelompokkan dalam 3 hal. Kalau dia sifatnya edukasi, bisa kita lihat nanti sudah ada gerakan-gerakan di masyarakat, perlombaan dalam menulis lagu-lagu anti korupsi, cerpen, puisi tentang korupsi. Kemudian ada kelompok komunitas beca anti korupsi, klub anti korupsi, ya. Kemudian di penyelenggara negara, ya mungkin telah ada LHKPN, laporan gratifikasi, kemudian perbaikan masalah perizinan, e-planning, e-budgeting, dan yang sangat-sangat aktual sekarang adalah bagaimana peningkatan peran kapabilitas APIP-nya sendiri. Secara represif mungkin sudah bisa kita lihat derasnya sekarang pengaduan-pengaduan masyarakat kepada inspektorat khususnya dan kepada KPK ataupun lembaga-lembaga yang menerima pengaduan masyarakat. Kemudian terlihat gerakan bagaimana mendorong penegakan hukum pelanggaran pidana baik di level korporasi ataupun di level penyelenggara negara. Sampai sini ada yang mau bertanya, Bapak, Ibu, Master? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Tujuan akhir dari usaha mencegah dan menentang korupsi itu ada beberapa. Ya, pertama, bagaimana nanti kita berharap sumber daya manusia Indonesia unggul yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. Kemudian kita berharap masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan nilai etika. Indonesia menjadi pusat pendidikan, masyarakat dan aparatur yang bebas korupsi, terbangunnya infrastruktur. Indonesia menjadi negara yang mandiri dan paling berpengaruh. Di Indonesia yang menjadi barometer tertinggi. Bagaimana kita mengukur suatu negara itu bebas dari korupsi? Ya paling tidak berdasarkan roadmap-nya KPK ada 2 hal indikator yang bisa kita jadikan acuan. Pertama, indikator yang kita sebut dengan indeks penegakan hukum, Law Enforcement Index. Yang kedua, tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi oleh KPK. Ini nanti kita sebut dengan indeks persepsi korupsi. Indonesia setiap tahun mulai dari tahun 2005, indeks prestasi korupsinya, persepsi korupsinya sangat rendah. Semakin rendah nilai indeks persepsi korupsinya menunjukkan bahwa negara itu semakin tinggi, semakin rendah, semakin bersih dari korupsi. Di tahun 2017 dan 2018 hanya terjadi pergerakan sedikit dari indeks prestasi, ya, yaitu kita hanya maju dari posisi 89 dari 180 negara yang sebelumnya kita berada di posisi 96. Ya, kita lihat ada beberapa negara yang memang indeks persepsi korupsinya sangat baik, ya, seperti Singapura, Hong Kong, Denmark, Selandia Baru. Ya, keempat negara ini menjadi role model, ya, untuk negara-negara yang anti korupsi yang telah menerapkan itu. Kita lihat seperti di Singapura, pemerintah sudah memotong peluang korupsi melalui penyederhanaan prosedur administratif. Ya. Kemudian di Jerman mempunyai unit pemberantasan korupsi di setiap lembaga pemerintahan. Tantangannya, mampu nggak kita, warga negara Indonesia, untuk bisa setidaknya mengikuti atau sejajar dengan negara-negara yang indeks persepsi korupsinya sudah baik. Ya, oke. Nanti kita perjelas lagi pada saat forum tanya jawab. Kemudian perbandingan antara kerugian keuangan negara dengan hukuman finansial korupsi ini memang tidak sebanding. Artinya biaya yang dikeluarkan untuk satu kasus itu sangat jauh lebih besar dibandingkan dengan
tuntutan jaksa dibandingkan dengan kerugian akibat korupsi. Dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia itu mulai dari tahun 99 ada Undang-Undang Nomor 28, kemudian 31 tentang tipikor, perubahannya 20 tahun 2001, dan seterusnya sampai tahun 2019 tentang pengadilan tipikor. Ya, strategi dan rencana pemberantasan korupsi ada 3. Yang pertama tentang represif, yang kedua perbaikan sistem, yang ketiga edukasi. Nanti selanjutnya akan kita perjelas dalam tanya jawab. Jadi ini dulu pengantar yang bisa kami sampaikan. Mungkin saya kembalikan kepada forum. Kita buat satu agreement dulu, Bapak Ibu. Macam mana nanti kita sesudah ini, apakah memang kita buka forum tanya jawab, yang kita sepakati berapa satu session, atau kita buat pertanyaan hanya melalui raise hand atau melalui chat. Jadi ini dulu yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita tutup, saya antarkan kembali satu pantun. Siang hari ketilang polwan, malam hari keserempet taksi. Mari kita terus melawan sampai Indonesia bebas korupsi. Terima kasih. Tetap semangat para master. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.